Dan nomor 3 maju 3 langkah. Oke, semuanya maju. Yang cantik dan mulia, kita akan melangkah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mari kita tagih janji KPK yang akan memberantas korupsi di Indonesia. Akankah KPK berani untuk memberantas korupsi, sedangkan dirinya sendiri adalah sebuah komisi yang dilantik oleh Presiden yang notabene adalah eksekutif yang berkuasa. Sesungguhnya KPK adalah komisi yang independen dan bebas, tidak bisa dikuasai oleh partai manapun, termasuk oleh eksekutif yang telah undang-undangnya. Meskipun kuasanya di Indonesia tidaklah nampak untuk menjadi komisi pemberantasan korupsi karena sangat bergantung dengan konflik interest atau konflik kepentingan. Kembali jaga jarak, jangan kemudian pasangkan banner Anda dengan gagah agar dibaca dan terbaca oleh rakyat Indonesia, baik yang memantau lewat televisi, lewat berita-berita online maupun para pengguna jalan. Jaga jarak. Banner kedua, jangan terlalu dekat. Berhenti sebentar untuk kepeninggalan bagian banner pertama. Banner keempat, kenapa minggir? Banner keempat. Banner keempat ke tengah, mundur. Mundur. Anda perkirakan ya, jaraknya diperkirakan. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh, yang cantik. Banner kedua, maju 2 langkah. Banner ketiga, nggak usah jalan. Oke, seluruhnya. Seluruhnya, maju. Jalan. Maju, maju. Tetap jaga jarak. Jaga jarak, jangan terlalu dekat. Jika terlalu dekat, yang belakang berhenti dulu. Pasangkan banner Anda dengan gagah agar terbaca oleh dunia. Mobil komando maju, maju. Cepat mobil komando maju. Yang depan mobil komando maju. Jangan terlalu jauh. Atur langkah yang di depan, jangan terlalu cepat. Kepada masyarakat, kami meminta maaf. Pada hari ini kami meminta hak kami selaku orang yang mengemukakan pendapat di muka umum. Jalan ini milik negara, yang berarti milik rakyat. Kami gunakan untuk menyatakan pendapat kami ke hadapan pemerintah yang telah buta matanya dan tuli kupingnya untuk mendengarkan keluhan rakyat. Bannernya pasangkan dengan secara baik. Yang ke pinggir, ke tengah, rapikan. Pasukan nomor 4 ke tengah dikit. Ke tengah dikit. Jangan terlalu dekat. Ibu-ibu yang kami cintai, emak-emak yang memikirkan bangsa ini, kembali Aliansi Rakyat Menggugat datang menyapa masyarakat Indonesia yang mungkin masih tertidur atau terpaksa tertidur. Kami ingin menyatakan, jangan kalian takut menyatakan pendapat. Hari ini Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Negara ini membutuhkan menurunkan tangan kalian. Di mana pemerintah telah maju dan telah meminta ugal-ugalan. Kita melihat kekacauan di sana sini, bahkan urusan minyak goreng pun tidak mampu tangani. Sampai hari ini, ironi terjadi. Negara dengan penghasil CPO terbesar di dunia ini bahkan tidak mampu
bentuk lebih kebutuhan di dalam negeri. Bukan karena barangnya tidak ada, melainkan keserakahan serta kecurangan segelintir orang yang bisa dikenali sebagai oligarki atau kartel telah mempermainkan stok serta menimbun stok tersebut untuk kepentingan dan keuntungan mereka. Rakyat yang tidak mengerti hanya mampu antri. Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan dengan enaknya mengatakan kami kalah melawan para oligark serta melawan para penjahat-penjahat. Jika kau tidak mampu, sebaiknya kau mundur. Jangan bertengger di situ hanya dengan mengatakan tidak sanggup. Kami sudah muak dengan pemimpin-pemimpin yang semata-mata berfungsi untuk kekayaan serta kesejahteraan kelompok dan kelompoknya. Wahai rakyat Indonesia, buka mata kalian. Kita saat ini sudah dimiskinkan. Kita tidak dijaga oleh pemerintah, tapi kemungkinan macam dijaga. Padahal asal kita berempat, Undang-Undang Dasar 1945 wakil miskin dan anak terlantar diruhaka oleh negara. Hari ini negara tidak punya uang. Jangankan memelihara miskin dan terlantar yang ada terus membina dan merusak. Wahai rakyat Indonesia, kapan kalian akan bangun? Bangun dan saksikanlah negara ini. Bangun, sadarlah, negara ini sedang digerogoti. Bantuan kita sebenarnya tengah tenggelam. Masih ada waktu walaupun sedikit. Masih ada harapan, sebenarnya jangan padamkan. Jadilah rakyat yang memasang telinga, memasang hati Anda untuk memahami bahwa Indonesia harus segera berganti kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang berpikir, kuat dan berjuang untuk tanah air. Kita sudah melihat luar biasa kencraman oligarki, luar biasa kecurangan yang global. Oligarki yang saat ini adalah pemerintahan yang greedy atau rasis, pemerintahan yang tidak tahu prioritas, pemerintahan yang tidak bisa memikirkan rakyatnya. Rakyat terus menyuruh kita. Negeri ini sampai ke Allahu Akbar. Bukan karena kita berharga, tapi karena kepala itu dilebut, lahan-lahan dicuri. Tapi ada lagi yang jalan. Kembali kami mengatakan kepada ibu-ibu, mama yang memegang banner, jaga jarak. Ibu yang jalan depan, bannernya yang atas. Bannernya yang depan, bannernya di atas. Bukan polisi yang atur kita. Kenapa membantu? Leparkan bannernya. Masalah macet bukan urusan kita. Macet ini akibat parlemen di sana nanti maka rakyat membuat parlemen jalanan. Dari kami pemerintah, Anda pemerintah. Wahai rakyat Indonesia, hari ini kami meminta kepada Anda sedikit. Kami pakai jalan ini untuk berjalan menuju KPK. Jalan ini kami gunakan untuk menyuarakan hati rakyat. Kami memang sedikit, kami memang tidak banyak, tapi insya Allah suara kami kebetulan sampai di sana. Melewati batas negara, didengarkan oleh dunia bahwa Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Biarlah kami mengambil tugas ini. Biarlah kami ambil tugas ini demi Indonesia. Kembali kami sarankan, perhatikan baik-baik jarak Anda. Tidak apa-apa perlahan-lahan. Biarkan polisi yang mengatur lalu lintas. Hari ini hari kita, hari rakyat Indonesia, hari bagi rakyat Indonesia yang mencintai Indonesia. Untuk mengingatkan kepada mereka, pegang kekuasaan. Sesungguhnya kekuasaan itu tak pernah
inkonstitusional. Tentang kondisi Indonesia senyatanya, tentang kondisi yang selalu ditutup-tutupi oleh rezim Jokowi. Banner itu adalah sarana antara kami para artis kepada warga negara Indonesia. Bapak-bapak ibu sekalian, kita dipanggil untuk melindungi Indonesia Merdeka 1945. Maka jika hari ini kau mencoba untuk memoyang kemerdekaan kau hadapikan. Tidak ada pernah disewakan secengkal tanah Indonesia kau ambil alih. Tidak akan kami izinkan kau obrak-abrik konstitusi kami. Kami akan terus bersuara dan bersuara. Aliansi Rakyat Menggugat terpaksa melakukan perjalanan di mana parlemen yang seharusnya dibenarkan itu menyuarakan suara rakyat, tapi mereka lebih memilih berselingkuh dengan eksekutif. Maka dari itu, kami selaku rakyat Indonesia yang mencintai negeri ini terpaksa menyuarakan suara rakyat, suara-suara kaum-kaum dan tata suara, suara-suara anak-anak yang dipaksa dan diminyakan hingga mati. Negeri ini sudah cukup merasakan penderitaan. Rakyat sudah cukup merasakan penderitaan. Di mana rakyat terus menjadi korban. Rakyat terus merasakan perampokan yang dilakukan oleh oligarki. Dan baru-baru ini kita menyaksikan kembali bahwa negara secara total menghadapi kartel minyak goreng. Negara kita tidak mampu menghadapi kartel minyak goreng. Padahal di negara ini ada sekitar 16 juta hektar kebun sawit. Negara ini penghasil sawit terbesar di dunia. Tapi di negara ini, Bayangkan tetapi lakukan kontrol yang terdepan, mengumpulkan berhenti dahulu. Hei, ini mobil siapa ini? Satu kanan ini, hei! Wih, mundur kau! Ambil jalur kiri sini, belakang mobil komando! Betul. Silakan, jangan begitu! Silakan ambil jalur kiri! Jangan kau kembali ke depan! Ambil jalur kiri! Ya oke, lanjut! Kita tahu, jalan-jalan kita sadar negara ini telah kalah dengan kartel minyak goreng. Malaysia itu mampu menjual minyak goreng
sebesar seharga 8.000 per kilo. Dan biaya negara kita bahwa di atas 20.000 ada apa ini? Ini sudah menunjukkan bahwa pemerintah hari ini tidak betul. Rezim Jokowi dan Amin telah diinjak-injak oleh kartel minyak goreng. Maka dari itu rezim Jokowi dan Amin sudah tidak ada lagi memimpin negeri ini. Dan Jokowi dan Amin harus mundur. Jika tidak mau mundur, maka jangan salahkan nanti rakyat yang akan memaksa mundur. Jokowi. Kami sudah muak menghadapi kartel. Kami sudah muak. Bayangkan saja minyak dari fosil yang menghasilkan minyak butuh waktu ratusan bahkan jutaan tahun, tapi harga minyaknya selisih itu yang lebih dari 15.000. Tapi minyak yang ditanam dalam waktu 5 tahun bisa berproduksi, malah harganya melebihi harga minyak fosil. Dan asing banget ini, asing banget ya pemerintah yang menetapkan harga minyak goreng. Beberapa banyak menjadi korban. Dan saat harga eceran minyak goreng 14.000 terjadi kelangkaan di mana-mana. Tapi ketika minyak goreng dinaikkan harganya, langsung keluar itu jalan. Dan asing kayak gini. Padahal di Sumatera Utara 1 juta liter penimbunan sudah ditangkap. Tapi ada nggak yang bicara? Dan asing kayak gini. Brengsek kayak gini. Rakyat dipaksa ngantri minyak goreng hingga harus meredam nyawa. Tapi kartel dilindungi, asing nggak kayak gini. Makanya selaku rakyat yang sadar, selaku rakyat yang sadar untuk mendesak Jokowi Maruf Amin segera mundur dari jabatannya. Kita desak Jokowi mundur karena Jokowi sudah tidak pantas bagi pemimpin negara ini. Urus minyak goreng saja tak mampu. Bagaimana mau mengurus 270 juta rakyat Indonesia? Mereka berusaha mampu menciptakan bawang muda. Yang kita butuhkan hari ini bawang hutan. Agar negeri ini tidak lagi berhutan. Itu yang kita mau. Itu yang rakyat ingin. Kami dari aliansi rakyat bergugat tidak tersentuhkannya turun ke jalan. Jangan cuma parlemen jalanan. Kami tidak akan pernah bosan untuk menyuarakan suara perlawanan. Kami tidak akan pernah bosan untuk menunjukkan kepada Jokowi bahwa masih ada rakyat yang sadar dan meminta Jokowi Maruf Amin mundur. Jika Jokowi Maruf Amin tidak mundur, jangan salahkan rakyat Indonesia yang akan membuat hemat kedaulatan untuk menuju Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah. Jangan salahkan rakyat untuk menduduki tersebut. Kami akan buat
kedaulatan rakyat Indonesia. Jangan cuma Jokowi saja yang bisa berkemah di IKN sana. Jangan cuma Jokowi saja yang bisa tebar-tebar pesona tambang-tambang berkemah yang menghabiskan uang negara. Tapi kami rakyat Indonesia dalam waktu dan tempo sesingkat-singkatnya akan melakukan mobilisasi massa besar-besaran untuk melakukan skema kedaulatan rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Hidup rakyat! Jokowi! Jokowi! Masih semangat! Pasukannya dibantukan ibu-ibu cantik, ibu-ibu militan, ibu-ibu masin, ibu-ibu yang konstitusional. Gerakan ibu-ibu ini sungguh mengerikan. Ketika ibu-ibu sudah keluar dari sarangnya, jangan coba-coba kau, jangan coba-coba. Mereka menyimpan kemarahan karena dapurnya sedang terancam. Waspada! Ibu-ibu sekalian, kita sedang melangkah ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Mari kita dorong agar KPK berjaya guna dan berhasil guna. Karena Komisi Super Body ini dibentuk untuk memberantas korupsi. Namun sayang, kuatnya masih di pos kepala daerah. Belum berani menangkap oligarki yang sebelumnya berdiri di balik perlindungan pemerintah. Atau sebaliknya, pemerintah yang dibentuk oleh oligarki. Wahai rakyat Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jangan hanya jiwa, tapi juga badan. Jangan hanya badan, tapi juga jiwa. Lihat bangsa kita. Semua itu kini telah terjadi ironi. Kita menjadi bangsa yang tidur, bangsa yang diam. Pemerintah telah berhasil melakukan testing water. Pemerintah telah berhasil membuat kalian takut berbicara. Pemerintah rezim ini telah berhasil membungkam kalian. Oleh karena itu, sedikit nyali dan sinar ini, kami berjanji di hadapan bangsa Indonesia tidak akan pernah diam. Kami akan menjadi suhu dalam gelap. Kami akan menjadi bintang di belakang malam. Aliansi Rakyat Menggugat adalah harapan baru bagi bangsa Indonesia. Kami akan mengajak Anda untuk mempertahankan negara ini. Negara yang telah dikelola secara ugal-ugalan dan amburadul oleh rezim Jokowi di periode kedua pemerintahannya. Kalau begitu, apakah Anda setuju jika ada wacana yang dicoba-coba diangkat oleh Jokowi untuk 3 periode? Tidak setuju, Pak. 2 periode sudah amburadul. Bagaimana mungkin mau 3 periode? Belum lagi 3 periode itu adalah inkonstitusional. Jangan coba-coba melakukan pengkhianatan kepada konstitusi. Jalankan saja tugas Anda. Habiskan saja masa jabatan Anda. Perbaiki jabatan Anda di waktu yang tinggal sedikit ini. Jangan cawe-cawe, jangan cari jalan. Bekerja sama dengan DPR, bekerja sama dengan partai politik untuk menggolkan 3 periode. Kami memahami partai politik dengan ketuanya yang mencoba untuk cawe-cawe tersebut barangkali atau bisa dipastikan adalah orang-orang yang tersandra karena permasalahan dan pasti berkasus. Oleh karena itu, kami rakyat Indonesia tidak semuanya tidur. Satu di antara yang tidak tidur itu Aliansi Rakyat Menggugat. Kami akan terus berkicau. Kami akan terus mengawasi Anda bagaikan mata elang. Jangan coba-coba kau sakiti Indonesia. Kau akan berhadapan dengan kami. Setuju! Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kami mencoba membangunkan Anda. Luar biasa. Negeri ini seperti tenang, padahal di bawahnya kisruh. Kita sudah melihat minyak goreng langka di pasaran. Tapi sebentar lagi minyak goreng akan membanjiri pasaran dengan harga yang mahal. Harga yang dikontrol oleh oligarki. Yang lalu Menteri Perdagangan dengan kepedean menetapkan HET, harga ekonomi tertinggi atau harga eceran tertinggi. Ternyata barangnya tidak ada. Bohong bukan? Bohong dulu. Begitu barangnya tidak ada, kita berpikir apa yang telah terjadi.
Ternyata beginilah cara mereka mengelola negara. Dipanggil oleh DPR 2 kali tidak hadir. Yang ketiga kali turun menyerah mengatakan kami tidak sanggup, kami kalah melawan kartel. Enak aja, bodoh. Kalau tidak sanggup, bodoh. Masih banyak putra bangsa, masih banyak anak bangsa yang pintar, yang religius, yang baik, yang tanpa pamrih bisa dan dapat memimpin Indonesia di tugasnya masing-masing. Tapi kalian terus mempertahankan kekuasaan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, jangan pernah bermimpi berkuasa di Indonesia untuk periode yang ketiga. Tidak akan kami setujui, tidak akan kami ridhoi, tidak akan kami bikin usaha Anda menjadi lancar untuk sampai ke tujuan-tujuan buruk tersebut. Seandainya Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugasnya secara maksimal, kami sangat yakin dan percaya penjara-penjara itu akan dipenuhi dengan para koruptor. Saat ini koruptor sudah mendarah daging, berjamaah, saling melindungi, saling menyandra. Satu tidak akan terbongkar karena menyangkut yang lainnya. Hari ini kami memberikan kekuatan kepada KPK. Sebagaimana sahabat kami, pahlawan kami, Ubedillah Badrun yang telah melaporkan 2 anak presiden ke KPK. Kami ingin mendatangi KPK untuk melihat, untuk memonitor bagaimana laporan yang telah dibuat oleh Ubedillah Badrun. Apakah telah dilakukan penyelidikan dan penyidikan sampai di mana? Apa kesimpulannya? Dan kapan ini bisa untuk dilanjutkan ke pengadilan? Kami heran saja betapa lambannya terasa pergerakan daripada proses penyelidikan dan penyidikan tersebut. Ingat baik-baik, KPK adalah lembaga yang bebas dan independen dari kekuasaan dan pantauan kekuasaan yang lain di atasnya. Anda diuji untuk bersikap independen, untuk bersikap bebas dalam artian tegakkan aturan, tegakkan hukum tanpa tebang pilih. Kali ini Anda diminta untuk tegas. Itulah gunanya Anda dibayar mahal. Jangan buang-buang anggaran negara. Jangan beraninya hanya sekelas kepala daerah. Kali ini Anda dituntut untuk berani memproses mereka yang merupakan ring 1, mereka yang merupakan top leader, mereka yang merupakan oligarki dan berinduk balik kepemimpinan rezim Jokowi. Ingat baik-baik, tidak negara kaya, tidak pantas ada orang miskin di Indonesia. Mengapa? Karena sumber daya alam yang luar biasa. Akan tetapi sumber daya alam ini telah habis. Wah, global ini sangat bagus oleh para orang yang undang-undang penyerbat, bahkan undang-undang yang melemahkan KPK ini. Apakah KPK pada itu? Bukan Anda memang ingin mengucapkan anggaran, jaga-jaga, tetap bertanding barisan, agar tulisan-tulisan di banner Anda bisa dilihat oleh dunia, bukan hanya di Indonesia. Baik, perhatikan dari sini. Mundur lebih baik. 2 periode, setengah telah berlalu, tinggal setengah lagi. Anda menunjukkan bahwa Anda bukan ahlinya.
yang lalu mungkin keberuntungan semata. Jadi kali ini akhirilah dengan sebuah legacy. Jangan bermimpi untuk 3 periode, Pak. Jangan. Kasihan bangsa, Pak. Kasihan rakyat ini. Kasihan negara ini. Jangan turuti nafsu, Pak. Jangan. Jangan, Pak. Kasihan rakyat. Ada banyak antrian panjang di belakang. Putra-putri bangsa yang tidak kurang tinggi pendidikannya, yang tidak bagus moralnya, yang tidak kurang bagus moralnya, dan yang hebat-hebat pemikiran-pemikirannya. Mereka menunggu untuk diberi kesempatan memimpin negara ini. Sudahilah rezim Anda yang sudah terbukti tidak mampu dan gagal memimpin Indonesia. Contoh gampang, Pak, diulang-ulang terus. Menghilangnya minyak goreng. Ini sudah mau mendekati bulan puasa. Sebentar lagi hilang pula gula. Lalu hilang pula yang lain-lainnya, beras dan lain-lain, 9 bahan pokok. Ini adalah taktik lama, politik lama. Politik para penjahat, politik orang-orang rakus yang tidak pernah memikirkan bangsa Indonesia. Dan sayangnya KPK tidak memahami bahwa mereka yang berdiri sebagai oligark itu bukan bermaksud sara, adalah warga-warga keturunan. Betul! Mereka yang berdiri di balik oligarki itu sesungguhnya orang yang telah lama menikmati semua kenyamanan dan kenikmatan kekayaan bangsa Indonesia. Dan kita sebagian apa? Kita hanya sebagian menjadi budak saja. Kami meminta rakyat Indonesia, bangunlah. Betapa banyak pekerjaan ini untuk kalian seharusnya. Akan tetapi pekerjaan yang 10 juta itu ternyata untuk tenaga kerja asing. Datang di malam-malam hari dengan diam-diam tanpa pengawalan dan disiapkan oleh pemerintah Indonesia. Ketika ditanyakan, mereka akan menjawab bahwa itu sudah sesuai dengan aturan yang ada dan jumlahnya pun tidak seberapa. Bohong! Semua itu adalah bohong. Wahai rakyat Indonesia, tidak seharusnya Anda miskin, Papa. Tidak seharusnya Anda menderita. Anda adalah pemilik negeri ini. Seharusnya setidak-tidaknya data dan sebuah penelitian dan perhitungan dengan kondisi sumber daya alam yang sangat besar ini, setidak-tidaknya seorang penduduk atau kepala keluarga mendapatkan 50 juta rupiah per tahun. Tapi lihat apa yang terjadi. Kita menjadi sampah, kita menjadi kuli, kita hanya menjadi orang-orang sebagai pemilik rumah sendiri. Sementara mereka menjadi tuan dan nyonyanya. Ya, terima kasih teman-teman, kita sudah sampai di depan KPK dan ini kondisinya hujan, jadi kita nanti akan lanjutkan saat sudah mulai di KPK. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti di depan KPK bersama Babe Aldo dan Aliansi Rakyat Menggugat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahasa satu. Untuk disangkanya apa tuntutan aksi kali ini, Mbak? Apa? Tuntutan aksinya di sini sama siapa, Pak? Khusus tes gratifikasi anak Pak Lurah. Ini kayaknya nggak bisa tembus ya. Rino Cianjur.
Udah di setting nih, tinggal diklik. Jokowi mundur, jangan kau lindungi anakku yang korupsi, Jokowi. Balik ke sini benar. Mundur Jokowi. Begini, tampatin mereka maju. Mundur Jokowi, jangan lindungi anakku, Jokowi. Bannernya kebalik. Oh. Bannernya dibalik. Oh, benernya dibalik. Berduri, nggak percaya kalau dibilangin sama emak-emak. Ngapain di sini? Ada kawat berduri, nggak bisa maju. Oh, dibilangin nggak percaya sama emak-emak. Ayo maju. Kalau mau menerobos. Percayaan dibilangin mama. Bilangin hadang jalanan, jangan total. Kita hadang jalan aja, macetin total sampai malam. Kita hadang jalanan, macetin total. Mundur Jokowi. Mundur Jokowi. Jokowi. Cek, aku minta kepada kawan-kawanku, tolong diberi jalan karena mobil komando akan masuk ke tengah-tengah barisan kita dan kita akan sama-sama menyampaikan orasi atau panggung. Tetap tolong dibuka. Ayo Bang, jalan. Bendera. Untuk kawan-kawan Aster, tolong untuk bendera Terus. Kita pastikan bahwa mobil komando ini adalah bendera merah putih dan bendera KRL-KKN karena kita Komite Rakyat Lawan KKN. Semangat! Hidup mahasiswa! Hidup pemuda! Hidup rakyat Indonesia! Bahwa ini membuktikan kita sebagai barisan terpimpin, barisan solid, bahwa apapun yang terjadi, kita Komite Rakyat Lawan KKN tetap melawan dan kita tetap dengan apa yang menjadi kesepakatan kita dalam teklat kawan-kawan. Dan perlu diketahui, bergabungnya pelajar, mahasiswa, pemuda, petani, buruh, dan yang lainnya menandakan bahwa kita adalah rakyat Indonesia. Maka kita gelorakan sumpah kita, sumpah rakyat Indonesia, angkat tinju kiri kita gelorakan itu kawan-kawan. Sumpah rakyat Indonesia. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Tanah air tanpa penindasan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa yang satu. Berbangsa yang satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa satu. Bangsa kebenaran. Bangsa tanpa kemunafikan. Bangsa tanpa kemunafikan. Tanpa solidaritas. Bentangin. Bentangin. Neng.
jalan. Dan untuk semua baik kawan-kawan mahasiswa, pemuda, petani, ataupun orang tua aku dari masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya, kami persilakan untuk ke mobil komando. Silakan, kalau tidak pilak dan perwakilan dari pemuda, petani, dan lain-lainnya. Silakan. Untuk yang mau menyampaikan aspirasi ilmiahnya, naik ke mobil sip. Oh, ke sini. Untuk yang menyampaikan aspirasinya, naik ke mobil sip. Pinggir. Terima kasih. Hanya pinggir. Ibu ke sini, ke situ, bisa. Ibu ke sini, ke situ. Panjang ke sini, woi. Nah, udah. Kamu agak munduran dikit. Ibu di depan sana. Ibu yang kecil di depan sana. Kita lagi di depan. Udah. Iya, udah ikutin aja korlapnya. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Semua peserta, ya hari ini aksi super damai, tidak rusuh, tidak mengganggu siapapun. Ya ini konstitusional, bukan inkonstitusional. Kita telah ini udah pemberitahuan dihalang-halangi oleh aparat ini. sudah resmi. Di KPK nggak tahu apa maksudnya, sehingga aksi ini dihalang-halangi oleh aparat. Nyata sudah bahwa memang banyak kasus korupsi di KPK ini yang perlu keseriusan. Ini Ibu Korlap, gimana Bu Korlap hari ini? Hari ini adalah potret ketidakadilan. Sekarang kita ini, polisi ini bukan tugasnya itu melindungi rakyat, tapi melindungi penjahat yang ada di situ. Mereka berani sama mama. Lihat, kita ayun-ayun begini nih. Kita ayun-ayun. Ayun. Ya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Atur jarak. dan yang ketiga Konvensi Internasional Hak Asasi Manusia. Justru sebaliknya, jika aparat melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Anda telah menghalang-halangi orang untuk melaksanakan hak konstitusional. Para mahasiswa bersikap yang baik, tunjukkan bahwa kita adalah putra bangsa Indonesia yang membanggakan. Ya, tidak boleh rusuh. Ini aksi super damai. Tetap kemukakan ke depan langkah-langkah persuasif, akomodatif, ya, serta langkah-langkah mediatif, sehingga tidak
Bukorlap, gimana perkembangannya Bukorlap? Alhamdulillah, akhirnya suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita boleh masuk. Melalui sebuah negosiasi yang alot, tapi masih ada kawat berduri di depan tambangnya. Baru tambangnya yang lepas ini, baru tambangnya dilepas, tapi kawat berdurinya belum dilepas, menghalangi. Jangan sampai, karena kelihatan ini kawat berduri masih menempel, kawat berduri masih di. Bang Lapong paling depan. Bang Lapong paling depan. Tahan. Jangan tuh. Beri kesempatan Pak Polisi. Beri kesempatan Pak Polisi. Jadi Pak Polisi. ini Bukorlap, bagaimana Bukorlap ini? Totalnya salah. Ya. Ini lihat. Bukan jadi tambang dibuka, kemudian ini masih berarti kawat berduri. Kita mau ada ini. Cuma apa artinya kawat berduri kalau hidup sudah semakin perih? Betul. Rakyat hampir susah makan. Ini tidak akan berharga untuk rakyat yang sedang susah. Kita tunggu tanggal mainnya. Ini kalau pemerintah yang tidak bisa membuat rakyat sejahtera. Artinya dengan ada kawat berduri ini berarti pemerintah melindungi para koruptor ya? Betul sekali. Betul. Tapi ingat ya, kawat berduri tidak akan berarti apabila rakyat sudah susah, kami pun akan nekat untuk melintasi ini. Kita tunggu aja. Sekarang hidup sudah semakin sulit. Hampir rakyat-rakyat itu mengeluh karena apa-apa mahal tidak bisa. Kita tunggu aja. Terus akan berbicara. Kita butuh gunting sekarang. Nah ini Bung Niko di sini. Ini gimana ini Bung Niko? Masalah kontrak Kita sampai saat ini nggak tahu apa yang ditakuti KPK. Apa yang ditakuti KPK sehingga kita harus berada di kawat juri. Kita juga nggak mau menyalahkan pihak kepolisian karena kita tahu pihak kepolisian ini terpaksa ini. Ini pihak kepolisian terpaksa menggunakan kawat duri. Berarti yang harus kita pertanyakan, ada apa di balik KPK ini? Kenapa KPK takut rakyat menyampaikan aspirasinya yang dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia? Kita tidak bisa sampai ke depannya. Ini ada yang salah dari KPK. Dan kita tahu bapak-bapak kepolisian dan ibu kepolisian di sini menjadi korban. Dan kita tidak mau rakyat dibenturkan dengan kepolisian. Yang kita mau, Firly segera mundur kau. Kalau kau takut jumpa rakyat, mundur. Kita tidak butuh KPK yang pengecut. KPK yang tidak berani mengungkap kasus korupsi. Ini yang kita mau. Oke, Bang Muslim. Ya. Adanya praktik korupsi saya justru sangat menyesalkan. Ini kenapa harus ada kawat berduri hari ini? Baru kemudian ada tambang di situ. Ini seolah-olah ini polisi ini bela koruptor, ya kan? Ya. Kalau polisi ini betul-betul membantu pemberantasan korupsi, itu nggak boleh ada tambang, apalagi ada kawat berduri ini. Jadi saya mau tanya, ini polisi ngecegat kita dibayar berapa? Ya kan? Nah, ada apa ini? Ini polisi dibayar berapa ini sama koruptor ini? Ya. Kan mestinya polisi bersama rakyat menumpas korupsi. Dan kita datang ini untuk supaya Firly itu diberi kekuatan supaya menangkap sejumlah koruptor itu. Tapi kalau kamu bilang Firly sebagai mantan polisi, seperti ini, kita curiga. Firly ada apa ini? Kan itu masalahnya kan? Jadi sekali lagi saya mohon komandan kepolisian segera membuka ini kawat berduri. Kalau tidak, kawat polisi menandakan bahwa ini adalah lambang polisi membela koruptor. Yes. Sekian. Oke. Terima kasih. Yang benar. Benerin. Itu di belakang Korlap ini. Belajar sabar ya.
Agak sabar ya. Ini ada mama polisi juga. Ini dia nih, ibu-ibu kita Kartini. Ini dia nih, artis-artis Cianjur. Semangatnya, kita berjuang demi minyak. Semangat lagi aja, biar dekat. Mobil kemana? Serbu, tetap aja serbu. Iya. Mobil kemana? Mobilnya maju. Biar makin dekat. Ayo kawan-kawan. Oke. Iya, dari mana ini, Bu? Dari Karawang. Ya, apa harapannya tuntutannya di sini, Bu? Semua koruptor diadili tanpa pandang bulu, mau anak Pak Lurah, mau maling ayam, apalagi maling duit rakyat. Iya. Semua harus diadili. Oke. Diproses hukumnya. Suara rakyat. Ya, trompet suara rakyat. Bukan penjahat. Jadi anasir provokasi tidak tempatnya di sini. Ya. Ingat kita konstitusional, ya, demokratis. Ingat sumpah kita, ya. Ibu, dari mana, Bu? Bandung, Apa tuntutannya ke sini, Bu? tuntutannya Jokowi mundur. Terus di KPK apa harapannya dengan KPK? PK usut tuntas Kaisang anaknya Jokowi. Oh, gitu. Ya, salah gue bilang Jokowi. Ibu dari mana, Bu? Bandung sama Oh ya, apa tuntutannya di KPK? anaknya di Jokowi diadili. Jokowi harus diadili. Pokoknya gini Pak saya. Ya. Korupsi harus diberantas, termasuk anak-anak pemimpin kita. Harus diberantas. Ini kemana, Ini yang memang merasakan dampak mengecewakan kepada mereka. Yang memang salah berbicara menghina. Maka hari ini adalah persatuan dan kesatuan rakyat. Mulai dari mahasiswa, kita, ibu-ibu, kita semua elemen-elemen rakyat Indonesia. Sepakat kita kawan-kawan. Sudah waktunya juga dan kita lihat dalam undang-undang perlindungan nomor 12 pasal 1 ayat 9 dan 10. Bila demikian sementara live streaming dari PPMI Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.